Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali lagi kita menyapa dari Renungan Harian Toraja edisi 2 Maret 2022. Kita bersyukur memasuki hari yang baru, bersyukur buat semalam yang telah berlalu. Dan sebelum kita memulai hari ini, marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dalam anak-Mu Yesus Kristus. Tak henti-hentinya Tuhan, berkat Tuhan setiap hari, setiap pagi selalu baru dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang sungguh agung, sungguh mulia, memberikan kami kesempatan untuk bisa beristirahat dengan tenang semalam yang telah berlalu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga berkenan kepada kami untuk memasuki hari yang baru ini. Pagi yang indah ini Tuhan, sebelum kami melangkahkan kaki kami ke dalam aktivitas kami hari ini Tuhan, kami mau menyatakan kebergantungan kami kepada Engkau. Kami datang Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menerangi hati, akal dan pikiran kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bisa memahami akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan, terkhusus untuk menjalani sepanjang hari ini. Kami siap ya Tuhan, bersabdalah di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini sesuai dengan Renungan Harian Toraya tanggal 2 Maret 2022, itu terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 48. Firman Tuhan berbunyi, dibawa perkop Petrus dan Kornelius. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa Dia, yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus.
Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari pembacaan kita pagi hari ini dari Renungan Harian Toraya memberikan judul Singkapkanlah. Pamanasai. Ketika saudara membeli buah durian yang matang, apakah langsung memakannya? Tentu tidak, bukan? Pasti membuka kulitnya terlebih dahulu, meskipun susah payah karena kulitnya berduri. Kemudian kita menikmati isinya yang harum dan lezat. Demikianlah adanya dengan Injil. Kabar sukacita yang menyelamatkan perlu untuk dibuka. Disingkapkan apa makna, maksud, dan semua yang baik di dalamnya kepada semua orang, supaya semua orang, bahkan dunia ini, menerima dan menikmatinya. Ya, kita harus mengakui bahwa itu tidak gampang, karena berbagai faktor seperti latar belakang siapa kita, kemudian kepada siapa kita harus memberitakan dan menyingkapkannya. Oleh kuasa Roh Kudus, Petrus berani dan yakin berbicara siapa Yesus kepada orang Romawi yang hanya percaya pada dewa dan tunduk kepada kaisar, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk mereka. Petrus menyingkapkan Injil dengan menjelaskan kesempurnaan Yesus sebagai anak Allah yang datang ke dalam dunia ini, mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa dan kesalahannya. Selain penyingkapan siapa Yesus, Petrus juga memberi kesaksian hidupnya yang berpusat pada Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita semua sama seperti Petrus yang diberi tugas yang sama untuk menyingkapkan siapa Yesus bagi dunia ini. Bapak Ibu, memberitakan Injil itu adalah tugas kita semuanya bersama-sama. Tentu itu berdasarkan Alkitab dan pengalaman rohani yang juga hanya berpusat pada Kristus. Penyingkapan kita akan Dia akan membuat dunia ini juga menikmati kasih-Nya yang agung, yaitu keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur ya Tuhan atas firman yang sungguh luar biasa kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami terus percaya, kami terus tekun di dalam tugas panggilan kami Tuhan untuk menyingkapkan tentang Engkau kepada orang-orang di sekitar kami dan menyaksikan kehidupan kami yang berpusat kepada Engkau. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh Allah yang agung, sungguh mulia Tuhan, yang besar Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah ya Tuhan kebesaran dan keagungan-Mu Tuhan selalu Tuhan dinyatakan di dalam dunia ini. Dan biarlah hanya Engkau yang dipuji dan permuliakan. Engkau ya Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, dan pada saat ini juga kami mohon ampun Tuhan atas hal-hal yang kami lakukan yang selalu saja Tuhan menyakiti hati Engkau, yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan itu Tuhan kami sadari, dan kami mengalami pemulihan Tuhan, sehingga kami Tuhan terus berpusat kepada Engkau Tuhan dalam melakukan segala hal Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, buat firman yang kami baca dan renungkan. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, kiranya menolong kami untuk kami terus belajar mengucap syukur kepada Engkau,
karena Engkau adalah sumber segalanya ya Tuhan yang kami miliki yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan kepada kami semua, kepada setiap daripada kami jemaat Tuhan di Jemaat Tangerang ini ya Bapa. Biarlah Tuhan terus menolong kami untuk kami terus berjalan di dalam terang kasih Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, bergandengan tangan Tuhan sebagai jemaat Tuhan untuk menyaksikan kasih Tuhan dan menyatakannya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat pendeta kami ya Tuhan, Pak Pendeta Sabara dan keluarga, para majelis Tuhan, pada hamba-hamba Tuhan yang Engkau pilih Tuhan yang melayani kami di Jemaat Tangerang. Biarlah Tuhan terus menolong mereka. Tuhan urapi ya Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam melayani Pak Pendeta Sabara dan keluarga. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin kami Tuhan di Jemaat Tangerang ini. Biarlah ya Tuhan setiap orang-orang yang Engkau pilih untuk melayani di Jemaat Tangerang ini, Engkau mampukan mereka ya Tuhan dalam menjalani hari-hari mereka. Kau berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati keluarganya, berkati orang-orang yang berada di sekitarnya ya Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan buat pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok, Bapak Presiden kami, para TNI Polri Tuhan, BNPB Tuhan, Satgas Tuhan, dan orang-orang yang menjadi perpanjangan Tuhan dalam penanggulangan COVID-19 ini. Tuhan kiranya terus menolong mereka. Hikmat dan kebijaksanaan daripadamu Tuhan turun kepada para pemimpin kami. Kekuatan, kesehatan di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab ini Tuhan, dalam melayani kami masyarakat Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menopang mereka. Dan untuk pandemi di negara kami ini Tuhan, kami Tuhan terus percaya, biarlah kami terus fokus bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu dan Tuhan akan menolong kami, menyertai kami. Dan biarlah kami sebagai umat Tuhan terus fokus, terus beriman kepada Tuhan di dalam segala situasi yang tidak mengenakan ini ya Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa Tuhan bagi kami ya Tuhan yang berada dalam kedukaan. Tuhan, kami bersatu hati Tuhan mendoakan buat saudara kami, Papa Dara, Mama Dara sekeluarga ya Tuhan yang mengalami duka. Tuhan, kami sebagai jemaat Tuhan, kami sebagai anggota komunitas Tuhan, biarlah kami menopang di dalam doa. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan yang sejati kepada keluarga ya Tuhan yang ditinggal. Biarlah Tuhan tetap percaya kepada Tuhan bahwa di atas segala sesuatunya Tuhan sudah berkehendak dan berkenan atas apa yang terjadi. Biarlah Tuhan, jemaat Tuhan tetap bersatu hati Tuhan, saling menguatkan satu sama lain. Bagi jemaat Tuhan yang terus mencari lapangan pekerjaan, Tuhan tolong Tuhan berikan ketekunan, berikan pengharapan dalam Tuhan, sehingga mereka dengan tekun, dengan percaya Tuhan mencari dan melakukan usaha serta berdoa, berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya dengan tempat yang tepat Tuhan. Bagi orang-orang dalam kelemahan tubuh, jemaat Tuhan dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya memberikan juga kekuatan, kesehatan, Tuhan menjamah, menyembuhkan ya Tuhan. Bagi yang bersuka cita, berulang tahun, dan bahkan sukacita menjalani berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan Tuhan, berkati juga mereka ya Tuhan yang berulang tahun, biarlah di dalam masa pertambahan usianya bertambah-tambah juga hikmat dan cintanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat jemaat Tuhan juga yang bergumul di dalam keluarga, terkhususnya Tuhan untuk pasangan-pasangan yang merindukan keturunan Tuhan. Biarlah Tuhan kami bersama-sama berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga yang berkenan, Tuhan kiranya memberikan seperti yang Engkau kehendaki dan tepat sesuai dengan waktu yang Engkau kehendaki ya Tuhan, kepada orang-orang yang memiliki pengharapan dalam Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus buat masing-masing dari kami Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai kami selalu dalam tiap langkah kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah kami terus menjalani hari demi hari dengan berjalan bersama Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan untuk menyebarluaskan kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Renungan Harian Toraja edisi 2 Maret 2022. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas.